ketahui bahwa perancangan adalah menjadi hal yang sangat penting ketika kita akan membangun sebuah aplikasi atau sebuah sistem. Selain perancangan database yang baik, ya tentunya yang nantinya akan bersentuhan langsung dengan user dan pengguna adalah UI dan UX. Ya, maka oleh sebab itu sangat baik sekali di pagi hari ini kolaborasi yang baik antara itu teks, kemudian ada DSC Upgris, kemudian ada Himforma Upgris mengadakan workshop ya untuk hal tersebut. Nah, harapan kami adalah nantinya tentunya para peserta ini dapat memanfaatkan pengetahuan tambahan ini untuk mengembangkan skill kemampuan dalam bidang developer aplikasi. Nah, ke depan juga tentunya kegiatan-kegiatan semacam ini harus kontinu dilakukan ya, karena di masa pandemi ini kita harus tetap produktif ya, tidak harus selalu merenungi nasib ya, bagaimana dan harus berbuat apa, akan tetapi kita harus selalu optimis dan dapat selalu mengembangkan kemampuan atau skill diri kita yang berkaitan dengan IT. Nah, semoga nanti ilmu yang didapat bisa bermanfaat baik untuk diri sendiri, masyarakat, dan tentunya untuk kemajuan bangsa Indonesia. Workshop kali ini nantinya tentunya kami harapkan bisa berjalan dengan baik dan para peserta ya, bisa mendapatkan manfaat yang paling maksimal. Manfaat yang paling maksimal adalah ketika nanti para peserta ini dapat mengimplementasikan, ya, dapat mempraktekkan atau dapat langsung istilahnya membuat sebuah karya yang berkaitan dengan tema workshop di hari ini. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, ya, secara resmi workshop UI dan UX untuk membangun sebuah aplikasi mobile saya nyatakan dibuka. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurang pasan dalam mengucapkan kalimat dalam sambutan ini. Kami akhiri, selamat berworkshop. Taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih untuk Pak Ben yang telah memberikan sambutan sekaligus membuka acara pada hari ini. Kemudian sebelum memulai acara pada hari ini, izinkan saya selaku moderator membacakan terlebih dahulu CV dari pemateri pada hari ini. Pemateri untuk hari ini adalah Saudari Hamidah Sortina Dewi, mahasiswa Universitas PGRI Semarang, semester 6, angkatan 2018. Untuk education, SMK di SMKN 9 Semarang, jurusan RPL, rekayasa perangkat lunak, tersertifikasi BNSP KKNI level 2 rekayasa perangkat lunak, lulusan terbaik pertama jurusan rekayasa perangkat lunak angkatan 2018. Kemudian berkuliah di Universitas PGRI Semarang, program studi informatika, Fakultas Teknik dan Informatika, tersertifikasi BNSP Junior Mobile Developer. Kemudian work experience, student intern at Universitas Muhammadiyah Semarang. Magang 3 bulan pada tahap 1. Kemudian dilanjutkan bulan Oktober sampai dengan Desember 2016. Dan April sampai dengan Juni 2017. Magang tahap 2 di
tempat yang sama. Kemudian Bintang Multimedia Semarang bekerja di bagian editor video Bintang Multimedia Semarang. Kemudian di RTG Salsabila Semarang sebagai fasilitator di rumah Rafis Gemilang Salsabila Semarang. Kemudian di Samaya Interaktif Semarang sebagai junior mobile developer dari 1 April 2021 sampai sekarang. Kemudian untuk organization di EduTech sebagai trainer yang di komunitas kampus EduTech UGRIS. Kemudian pemateri workshop EduTech Event Decoding sebagai pengisi materi video editing for beginner using Adobe Premiere Pro acara workshop EduTech yang diselenggarakan online pada event decoding. Kemudian moderator EduTech dan DSI Jawa Tengah event decoding. Kemudian untuk skill and interest, untuk language, bahasa Indonesia native atau English. Kemudian untuk programming language, menguasai HTML, Dart, Java, Kotlin, dan XML. Untuk tools, Visual Code Studio, Android Studio, Microsoft Office, Adobe Photoshop, Adobe Premiere Pro, dan Adobe XD. Nah, untuk CV sudah saya bacakan. Kemudian selanjutnya kita akan memasuki inti dari acara ini, yaitu materi dari workshop yang akan langsung dibawakan oleh Kak Hamidah Sonia Dewi. Silahkan kepada Kak Hamidah selaku pemateri untuk menyampaikan materinya. Iya, suara saya jelas ya Mas Moderator? Ya, jelas Mbak Hamidah. Ya, terima kasih kepada moderator atas waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat datang kepada para peserta EduTech Meetup Desain to Code pada sesi 1 ini, Desain UI. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih ya kepada teman-teman peserta karena kesemangatannya pagi-pagi yang biasanya mungkin masih terlelap di Pulau Kapuk, sudah memasuki event pada pagi hari ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kelancaran sampai berakhirnya acara pada pagi hari ini. Ya, sebelumnya kita perkenalan dulu ya, karena ada peribahasa yang mengatakan tak kenal maka kenalan. Saya Hamidah Sonia Dewi, mahasiswa aktif di Universitas PGRI Semarang dengan prodi Informatika. Saya semester 4 dan selain kegiatan saya, selain menjadi mahasiswa, saya juga nyambi bekerja sebagai junior mobile developer. Oke, kita langsung saja ya teman-teman. Jadi saya akan menjelaskan secara singkat alur atau flow dari event kita ini. Jadi pada sesi 1 pagi hari ini tuh kita merancang atau mendesain sebuah user interface yang nantinya insya Allah minggu depan besok akan diimplementasikan langsung ke dalam bentuk aplikasi nyatanya. Kita langsung saja memasuki pemaparan materinya. Jadi dengan judul Desain UI. Saya sedikit cerita tentang apa sih
desain UI itu. Jadi biasanya penggunaan aplikasi berbasis web maupun mobile itu biasanya sudah sering kita gunakan oleh user atau pengguna dalam berbagai usia. Nah, teman-teman ini mungkin juga salah satunya yang sering atau bahkan selalu menggunakan aplikasi atau website tersebut. Tapi pernah nggak kita tuh kedapatan atau mencari sebuah situs atau aplikasi mobile, tapi kita tuh pengen cepet-cepet log out atau cepet-cepet keluar dari platform tersebut. Nah, mungkin penyebabnya salah satunya adalah UI-nya yang tidak menarik atau kurang dipahami oleh pengguna. Nah, hal ini tuh wajar, berarti website, platform, atau aplikasi tersebut itu tidak menerapkan prinsip user interface dengan baik. Nah, kemudian kita cari tahu dulu ya, apa itu user interface. Nah, user interface itu secara definisinya sebuah tampilan visual pada sebuah platform atau produk berbentuk website atau aplikasi yang menjembatani antara sistem dengan pengguna atau kita user. Nah, tampilan UI ini dapat berupa bentuk, dapat berupa warna, berupa tulisan yang didesain semenarik mungkin. Secara sederhananya itu UI itu adalah bagaimana tampilan sebuah produk, sebuah platform yang dilihat oleh pengguna. Gampangannya itu analoginya bisa dijelaskan seperti ini. Misalnya ya, teman-teman mengunjungi sebuah rumah, ya kan? Teman-teman pasti kan melihat tampilan dari rumah tersebut, ya kan? Pada halaman depan rumah misalnya, ada letak pintu utama, jendela, mungkin ada pot-pot bunganya. Nah, tampilan rumah yang teman-teman lihat itulah yang disebut dengan user interface. Tampilan user interface ini diterapkan seperti yang saya awal cerita tadi, diterapkan pada sistem operasi, aplikasi mobile, atau aplikasi pada device lainnya, website maupun blog. Nah, sebagai contoh, teman-teman pasti pernah melihat tampilan menu-menu aplikasi pada smartphone, ya kan? Saya contohin ya. Saya buka Google Play Store sebagai contohnya. Nah, ini ya, kelihatan ya teman-teman. Nah, ini tuh yang disebut dengan user interface. Jadi, user interface ini dirancang dengan desain yang melihat dari beberapa aspek, mulai dari layoutnya, dari logonya, terus pemilihan warna yang sesuai, tipografi yang mudah dibaca dan dipahami oleh pengguna, dan hal-hal lainnya. Nah, semua elemen yang memperindah tampilan ini tuh namanya disebut elemen user interface. Nah, kita lanjut slide berikutnya. Nah, pentingnya desain user interface. Nah, seberapa pentingnya user interface itu di dalam dunia IT mungkin ya. Nah, jika teman-teman itu terjun ke dalam dunia bisnis digital, maka tujuan utama dari membuat sebuah produk atau platform ini itu supaya kita dapat memperkenalkan produk atau platform kita ini kepada pengunjung atau pengguna, serta cara meningkatkan serta dapat menunjang jumlah pengguna produk kita ini. Nah, maka dari itu sebuah user interface itu adalah kunci utama atau kunci awal dalam membantu tujuan tersebut. Jika kita membuat tampilannya itu menarik, mudah,
mudah digunakan, interaktif, modern, secara otomatis itu juga akan menarik minat dari pengguna atau user itu sendiri. Tapi untuk membuatnya ini juga tidak sembarangan. Ada tahap-tahapannya, flow-nya, bagaimana kita memperhatikan setiap komponen dalam penyusunannya itu sendiri. Kemudian yang kedua, memudahkan pengguna ya. Desain user interface itu juga dapat membantu memudahkan dalam pengguna untuk apa sih? Untuk mengeksplor produk kita ini, produk yang kita kembangkan. Karena setiap orang tentu ingin ya, tentu pengen aplikasi yang digunakan itu mudah secara interaktif, mudah untuk digunakan sesuai dengan pengertian user interface-nya itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah mendukung terbentuknya user experience yang tepat dan optimal. Nah, yang terakhir ini desain user interface itu juga mempengaruhi dari user experience untuk pengguna. Ya. Jadi apabila teman-teman ini membuat user interface yang memiliki desain grafis yang bagus, namun ada fitur, konten, dan layout yang masih belum selesai, masih belum sesuai, dan terkesan ribet, maka itu akan secara langsung berpengaruh untuk user dalam menggunakan produk atau platform kita. Nah, tampilan yang bagus, yang menarik, bukan sekedar hanya segi visual yang baik saja, namun harus disertai dengan user experience yang baik pula. Yang mana aplikasi ini memang memudahkan pengguna dalam mencari apa yang dibutuhkan. Kemudian manfaat desain UI di bidang industri. Ya, tadi setelah kita mengetahui pentingnya sebuah desain user interface atau antarmuka ini, selanjutnya kita akan mencari tahu apa aja manfaat dari user interface. Nah, sehingga teman-teman akan lebih paham mengenai tujuan dari pembuatan user interface itu sendiri. Nah, yang pertama itu manfaatnya adalah memudahkan dalam proses interaksi dengan pengguna, ya sesuai namanya. Ya. Manfaat user interface itu sendiri kan tadi menjembatani. Jadi sebuah perantara antara sebuah sistem dengan pengguna. Ya, jadi semua yang pengguna lihat dan dapat berinteraksi di dalamnya maka disebut dengan tampilan antarmuka atau user interface. Nah, kemudian manfaat berikutnya yang kedua adalah meningkatkan branding sebuah perusahaan. Ya sama dengan tadi meningkatkan trafficnya. Ya, jadi manfaat user interface dapat meningkatkan branding itu dalam hal user itu dapat mengetahui dengan jelas produk atau platform atau layanan bisnis perusahaan yang kita buat. UI di sini itu berperan penting dalam memberikan tampilan visual, artinya ciri khas atau identitas dari perusahaan. Misalnya seperti user interface-nya Gojek kan sudah menjadi ciri khasnya berwarna hijau putih, ya. Terus UI-nya itu sudah menjadi ciri khasnya, ada identitasnya itu seperti menu dalam mencari GoFood atau apa gitu ya, itu sudah menjadi ciri khasnya Gojek. Oke. Kemudian, nah kita langsung mulai saja prakteknya membuat desain user interface. Oke.
Oke, kita lanjut langsung. Pagi ini kita akan menggunakan Figma sebagai desain tools-nya user interface pagi hari ini. Cukup dengan membuka browser teman-teman, kemudian kita ketikkan alamat linknya figma.com. Nah, Figma ini berbentuk web aplikasi ya. Jadi kita itu tidak perlu menginstal atau mengunduh aplikasinya, cukup device yang kita gunakan itu terhubung dengan internet. Jadi dia bersifat online. Figma ini juga sebagai alternatif lain desain tools yang berat-berat ya teman-teman, seperti Adobe XD ya. Mungkin kalau device-nya belum memenuhi atau sesuai speknya Adobe XD, Figma ini bisa menjadi alternatif. Jadi Figma ini juga ini ya, industri-industri yang bergabung dengan Figma. Ada Slack, ada Twitter, ada Dropbox, dan lain-lain sebagainya. Ini menggunakan desain Figma. Nah, di desain Figma ini ada menu apa aja? Ada menu desain, prototype, dan masih banyak menu-menu lainnya di sini. Nah, ini merupakan, ini prototype. Nah, kita langsung aja, kita sign up. Oke, teman-teman cukup memasukkan email atau passwordnya. Pertama, sign up with Google. Ya, dia langsung sign up di akun Google teman-teman. Nah, di sini ada pertanyaan atau survei kecil-kecilan, jadi nggak usah khawatir. Karena pagi hari ini kita itu role-nya sebagai desainer, maka kita pilih desain. Ya, centang ini persetujuan ini, kemudian tinggal create account saja. Ya. Kita tunggu untuk masuk ke dalam Figma-nya ini. Nah, tampilan awalnya seperti ini. Pertama, karena Figma ini kan jenis desain UI tool yang digunakan oleh desainer atau developer itu sendiri. Jadi biasanya cukup share link aja, kita langsung bisa melihat project itu sendiri ya. Termasuk kekurangannya dari Adobe XD itu seperti saya kan bekerja sebagai developer, ini pengalaman saya. Nah, kan kalau seorang desainer mendesain sebuah produknya atau sebuah platformnya itu lewat Adobe XD, kekurangannya itu nggak semua developer itu juga menginstal Adobe XD. Nah, Figma ini termasuk alternatifnya. Jadi dengan desainer ini mendesain sebuah platformnya di Figma, maka si developer yang tidak menginstal Figma pun atau menginstal Adobe XD dapat mengaksesnya lewat ini, tim ini. Bisa digunakan untuk presentasi online juga si Figma ini. Nah, pagi ini kita membuat timnya itu desain to code ya. Oke, kita next. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, kita bisa langsung menginvite tim kita, atau kita kan sebagai desainer, kita menginvite si developernya itu. Tapi kita skip dulu. Kemudian, nah, ini termasuk layanannya Figma. Karena kita baru belajar, kita pilih yang start dulu, start for free. Kita pilih yang desain with Figma. Ya. Kita black canvas saja.
kita pilih canvas, kemudian terlihat workspace dari Figma ini sendiri. Nah, kita keluar dulu dengan cara main menu ini, di pojok ini, kita klik, kemudian back to files. Kita akan menuju ke halaman home page-nya dari Figma ini. Nah, ini ada tutorial kecil-kecilan. Teman-teman kalau mau baca ini membantu juga. Nah, ini artinya kita masuk sebagai siapa. Nah, tinggal next. Nah, oke, done. Nanti kalau beberapa desain kita buat ini akan masuk ke dalam ini tim project ini les di sini. Nah, kita akan buat project baru yang tadi dihapus saja dengan cara ini klik next. Nah, kemudian pilih design file. Kita akan masuk yang tadi itu. Nah, saya kenalin sedikit tentang desain tool Figma ini. Ya. Di sini ada toolnya, ini ada ini, buat ini, kursor, kemudian ada frame. Frame itu membuat tampilan layarnya. Kita pilih, ada macam-macam sudah tersedia. Ada iPhone 8 yang ukurannya itu seperti HP umumnya, seperti Samsung dan lain-lainnya. Kemudian di sini ada shape, macam-macam. Kemudian ada tool, text, pen tool. Pen tool itu untuk menggerakkan ini, workspace-nya ini. Kemudian ada comment. Comment ini tujuannya kita ninggalin catatan, misalnya kita bikin button di sini. Kemudian fungsi buttonnya itu kita tulis supaya developer itu tahu fungsi dari button tersebut. Nah, kemudian di sini ada layer, kemudian di sebelahnya layer ada set. Nah, di dalam layer ini terdapat frame dari yang kita bikin tadi. Jadi gampangannya ini layer itu kumpulan dari project-project frame yang kita buat. Kalau kita bikin lagi, misal contohnya, nah, jadi layer ini adalah kumpulan dari setiap frame yang kita bikin. Kemudian ada asset. Nah, asset itu apa sih? Jadi asset itu kalau kita bikin setiap elemen, kita itu nggak perlu bikin elemen baru lagi. Artinya elemennya itu bersifat usable, bersifat usable atau dapat digunakan kembali. Jadi nggak usah bikin baru. Misalnya kita bikin logo, elemen logonya itu nggak usah kita bikin baru lagi untuk dipakai, cukup dengan aset saja, maka akan usable atau dapat digunakan berulang kali. Kemudian di sebelahnya sini ada page, ya. Ada page 1 terdiri dari beberapa page. Kita bisa bikin page baru lagi. Nah, analoginya yang gampang itu page itu seperti sheet di dalam Microsoft Excel. Jadi memuat beberapa halaman project kita. Jadi kita nggak perlu bikin project baru seperti pada misalnya Microsoft Word nih. Kita kan kalau mau bikin halaman baru kan mesti beda dokumen. Berbeda dengan Microsoft Excel. Nah, ini seperti analoginya yang mudah seperti Microsoft Excel. Nah, kita hapus dulu. Hapusnya cukup mudah, teman-teman. Tinggal select, kemudian klik delete. Nah, nggak bisa. Oh, ini klik kanan delete pack ya. Kanan delete pack. Nah, kita coba-coba dulu. Kita rename dulu pertamanya. Kita ganti dengan introduction ya.
karena kita akan mengenal cara menggunakan Figma terlebih dahulu. Kita hapusnya cukup mudah, bisa diselect begini, bisa lewat layarnya ini. Tinggal klik delete. Nah, kita akan langsung terhapus. Nah, kita ganti dulu namanya. Ini kita misalkan buat halaman homepage. Ini di rename-nya bisa langsung diklik. Nah, ini cara mengezoomnya ini cukup tekan Ctrl pada keyboard, lalu kita zoom, di scroll. Menggunakan mouse atau touchpad, maka sudah bisa. Kemudian untuk menarik, untuk menggeser-geser seperti ini, biar efisien, nggak usah pakai hand tool, cukup aja klik pada ini, scroll ini, nanti akan otomatis dia menggeser seperti ini. Nah, kita lepas, maka akan terlepas. Nah, kita ganti dulu namanya, ya. Ctrl, scroll. Nah, kemudian klik pada tengahnya ini. Nah, kemudian kita geser, kemudian kita ganti. Kita akan bikin homepage. Oke. Klik enter untuk menyelesaikan namanya ini. Pertama, kita bikin dulu background-nya. Oh iya, Figma ini nggak perlu kita save dengan CTRL-S ya, karena ini kan sifatnya online, jadi akan otomatis selama terhubung dengan internet. Nah, ini otomatis penyimpanannya. Kita bikin save dulu. Di sini ada banyak, ada rectangle, line, arrow, ellipse, polygon, star, atau gambar. Nah, kita pilih yang rectangle dulu. Kita select rectangle-nya, kemudian sampai sini. Kita atur. Nah, jika kita ingin memindahkan ini, si rectangle ini, nggak bisa cuma misalnya gini. Nah, kalau sekali klik, maka seluruh frame-nya yang akan terseleksi. Nah, caranya kita seleksi lewat layer, atau kalau terlalu nggak efisien, kita klik 2 kali pada shape atau pada bentuk gambarnya ini. Nah, ini bisa kita geser-geser. Kemudian di dalam sini, di sisi sebelah kiri sini ada menu desain, prototype, dan inspect. Kita menggunakan desain terlebih dahulu karena kita akan merancang desainnya. Setelah itu baru kita mengenal yang namanya prototype, atau nanti bisa disebut dengan user experience-nya. Nah, di sini ada vektor ini mengarahkan sebelah mana kita taruh bentuknya ini. Kemudian ada fill, ada color-nya untuk mengganti color, stroke, efek untuk membuat shadow atau efek-efek lainnya, dan kita bisa langsung mengekspornya lewat sini, bisa langsung ekspor PNG. Kita mengganti warnanya dulu, misalkan di sini bisa terdapat menu hex, RGB, CSS, HSL, dan HSP. Nah, umumnya kita akan menggunakan hex. Kalau warna putih itu biasanya FFFF, atau kalau warna hitam 000. Kalau RGB juga bisa, tapi kurang familiar. Kita seringnya atau familiarnya menggunakan hex. Nah, kode warna hex. Kan kita ganti ini. Nah, sudah terganti.
Nah, pada warna pilihan solid ini memilih satu warna saja. Nah, di sini ada beberapa pilihan menu lagi, seperti linear, radial, angular, diamond, atau IMAX. Kita coba yang linear. Nah, linear ini bisa disebut dengan gradasi. Kita bisa memasukkan warna lagi. Misalnya di sebelah sini kita klik. Nah, kita ganti warna lain. Nah, kemudian sebelah sini kita ganti warna lain juga. Ini bisa digeser. Dan transparansinya bisa kita atur di sini. Untuk menghapusnya mudah, tinggal di select, kemudian delete aja. Select, delete aja. Nah, sudah. Kemudian ada radial. Radial ini dari radius yang kita pilih. Kemudian ada angular, seperti ini, diamond, berbentuk diamond, dan image. Nah, image kita bisa masukkan image dari explore library kita. Nah, kita cos image, kemudian kita pilih gambar mana yang akan dimasukkan. Nah, kita pilih gambar yang kalau bisa berukuran yang kecil. Maksudnya kalau yang berukuran besar itu takutnya nanti akan lama dalam proses memasukkan gambarnya ke dalam Figma ini. Kalau misal ukuran gambarnya itu HD atau Full HD gitu, itu membuat prosesnya itu lama. Ya, jadi mungkin harus dikurangi dulu ukurannya. Ini sudah terseleksi. Kemudian kita tambahkan lagi background-nya, bisa melalui ini, fill. Nah, fill ini kita bikin linear ya. Linear. Nah, transparansinya ini 20%. Kalau 100% berarti gambarnya akan seperti ini. Ini akan saya balik. Seperti ini. Nah, ini bisa ditarik-tarik. Close. Nah, sudah jadi tampilan background-nya. Ini kita ganti dulu, gantinya sama dengan ini, cukup diklik 2 kali. Kita rename menjadi background, BG aja. Ini kita masukkan teks. Teksnya, saya ulangi. Tadi CTRL-Z untuk undo atau redo. Teks. Klik teks, kemudian arahkan di sini langsung. Dia akan masuk ke dalam frame homepage ini. Misalnya, Sunday have fun. Kemudian kita bisa atur di sini teksnya, bisa kita pilih jenis pun apa. Nah, kalau kita baru pertama kali akun kita daftarkan, akan muncul persetujuan seperti ini. Nah, ini kita mau pilih yang letter in account setting atau enable local font. Local font ini font yang terinstall di device kita ya teman-teman. Kita pilih yang enable aja. Nah, dia akan otomatis terhubung di sini. Nah, kita silang aja, kita kembali ke tadi. Nah, oke. Silang, kembali ke sini, ya. Kita pilih, nah sudah bisa. Kita pilih fontnya Monstera.
Untuk ukurannya di sini karena nggak ada 20, kita ketik saja klik 2 kali 20. Bisa juga ukurannya ini menggunakan ini, tool ini, tapi tekan shift supaya dia ini nggak berpindah. Kita bisa langsung ke sini saja biar lebih mudah. Kita atur. Kita pilih yang tengah. Untuk font awalnya ini kita pertebal dengan ini, ada pilihan propertiesnya, regular, kita pilih yang bold. Nah, sudah selesai dalam membuat teksnya ini. Kemudian kita bikin button. Ya, kita bikin button. Buttonnya terserah mau rectangle atau ellipse, tapi kali ini saya bikinnya pakai rectangle. Nah, kita bikin button di sini. Kita atur dulu warnanya. Nah, di sini kita bisa pilih seleksi dari sini. Nah, bebas teman-teman mau menggunakan warna yang apa sesuai selera, atau jangan takut untuk mencoba intinya, karena di dalam ini kan desain ya, desain kan termasuk dalam salah satu seni. Cukup kita memperhatikan alur atau flow yang baik untuk desainnya sesuai dengan keinginan dari teman-teman. Nah, ini kan saya zoom, kotak seperti ini kan membosankan ya teman-teman, terlihat maksudnya kaku. Maka kita bikin di sini itu ada lengkungannya, di sini ada lengkungannya supaya lihat tidak kaku. Nah, gimana caranya? Caranya adalah dengan properties yang sudah tersedia di sini. Nah, kita ini aja, klik ini aja. Nah, tapi kan kita bikin sisinya kan nggak semuanya. Nah, jadi kita klik 2 kali. Sebelah sini. Nah, di sini misalnya kita atur 20, radius 20. Nah, saya berbentuk radius 20. Kemudian di sisi sebelah sini radius 20. Di sini kita atur biar bagus 15. Oh, di sini kita atur aja. Kalau gini kan bagus. Nah, kita atur seperti ini, sudah jadi buttonnya. Kemudian kita beri teks seperti tadi, bikin teksnya dengan tool T ini, teks. Kita taruh di sini. Get start. Atur ukuran fontnya menjadi, kalau 18 kekecilan, kalau 24 oke, 24 pas. Oke. Nah, di sini juga ada garis bantunya. Ini tadi garis bantunya. Nah, biar center. Kemudian pada buttonnya ini kita beri efek. Kita beri efek shadow. Nah, kita beri efek shadow nih, sudah terlihat shadownya.
Inersi itu, nah kita atur transparannya, kita atur jadi 50. Kemudian kita atur angkanya seperti ini, kita bisa tarik-tarik seperti ini. Caranya kita ke Y sampai muncul anak panah seperti ini. Nah, kemudian kita bisa tarik-tarik seperti ini. Nah, kemudian yang X-nya, nah bisa digeser seperti ini supaya terlihat 3D. Nah, untuk blurnya mau diatur biar blur seperti ini bisa, kalau seperti ini tajam kita atur normal aja 5 mungkin ya. Nah, ya, user interface yang sederhananya sudah jadi. Ya. Kemudian kita ke sesi yang prototype. Nah, kita di sesi yang prototype, kita buat frame baru dulu. Ini kita close dulu biar nggak bingung. Dengan cara ini frame, kita klik frame, kita pilih yang sesuai. Yang sesuai. Kita beri nama main menu. Menu teks saja. Kita akan belajar prototipenya. Nah, misalkan ketika kita klik button ini, maka dia akan berpindah halaman atau berpindah page ke dalam menu page. Caranya kita klik yang ini, kita klik frame-nya dulu yang homepage, kemudian klik sebelah sini prototype untuk berfungsi membuat perpindahan halaman ini. Di sini kan ada titik-titik ini kita sambungkan seperti kita bikin diagram ya, Nah, karena fungsinya ini adalah supaya button ini berpindah halaman, maka yang kita tarik ini adalah yang si buttonnya ini. Nah, ini setir Z, kita pindah ke sini. Nah, ini ada animasinya, ada on tap, ada on drag, while hovering, dan banyak lagi. Tapi kita pilih yang on tap, maksudnya sekali klik. Nah, Navigato berpindah halaman ke dalam menu page. Animasinya kita bikin instan dulu. Nah, kemudian kita jalankan dengan cara ini. Sesuai frame yang kita pilih ya. Tadi karena kita pilih yang iPhone 8, maka akan munculnya mini AVD, mini emulatornya iPhone X. iPhone 8, bukan iPhone X. Nah, ini langsung bisa dipresentasi ke klien secara online, jadi nggak perlu kita menyiapkan file project-nya seperti Adobe XD atau Adobe Premiere atau Adobe Photoshop. Nah, kita klik, nah dia sudah berpindah halaman. Ini yang disebut dengan user experience, dengan menggunakan atau memanfaatkan salah satu fitur prototype di dalam Figma. Kita close. Sekarang kita langsung, karena kita tadi sudah introduction bagaimana cara menggunakan Figma, sekarang kita akan ini sesi yang sesungguhnya. Sesi yang sesungguhnya dalam event kali ini. Kita bikin page baru. Kita akan mendesain aplikasi yang minggu depannya akan kita implementasikan langsung ke dalam bentuk aplikasi yang nyata. Nah, kali ini saya jelaskan sedikit. Kali ini kita akan membuat desain aplikasi resep, cari resep. Jadi nanti berhubungan dengan makanan ya teman-teman.
Aplikasinya saya beri nama Resep Milenial. Resep Milenial. Oke. Kita buat frame yang baru. Kita pilih iPhone 8 aja karena dia yang sesuai dengan versi Android yang sama. Di setiap aplikasi itu pasti awalannya itu akan ada splash screen atau halaman awalnya. Untuk misalnya splash screen itu terdiri dari gambar logonya atau keterangan nama aplikasinya. Kita bikin pertama kita bikin background-nya terlebih dahulu. Kita pilih rectangle, kemudian kita pilih sebelah sini. Nah, ini terlihat masih di luar frame dari yang kita buat. Maka caranya kita masukkannya adalah ini diklik, kemudian ini dimasukkan ke dalam sini. Nah, saya pasin dulu. Nah, kita ganti dulu namanya menjadi splash pad. Ini akan menjadi halaman pertama atau indeksnya. Kita pilih warnanya, kita ubah ke desain. Karena ciri khas dari aplikasi yang kita buat itu adalah berwarna kuning dan berwarna orange. Kita pilih warna kuning sebagai background-nya. Kemudian kita menambahkan gambar logo. Kemarin asetnya sudah kami kirimkan ke dalam emailnya teman-teman. Bisa di-download dan dipraktekkan langsung. Kita tambahkan gambar logonya. Dia cukup besar karena gambarnya juga besar. Kita kecilkan dulu ukurannya. Oh, ini gambarnya masuk ke dalam ukuran sini. Kita hapus dulu. Kasih TRLZ. Kita langsung aja drag aja langsung dari folder aset-asetnya, kemudian kita paste di sini. Nah, di sini gambarnya ini kan terlihat besar. Nah, kita kecilkan. Cara ini, kalau kita otomatis begini kan, ada yang ke crop, ada yang ukurannya berubah, gambarnya berubah. Nah, biar konsisten, kita sterilize dulu. Biar konsisten, kita tekan shift untuk mengaturnya. Nah, jadi ukurannya ini nggak berubah, teman-teman. Jadi dia konsisten dengan menekan shift. Nah, kita paskan sesuai dengan apa kita inginkan. Kemudian kita taruh center. Nah, kita cari centernya. Garis merah ini adalah garis bantu dari centernya ini. Kita taruh di sini. Oke, jadi logonya sudah jadi. Kemudian kita lanjut ke nama aplikasinya ini. Kita ketikkan resep nilainya. Kita ubah fontnya. Cari Roboto. Zoom dulu. Biar menarik, kita pertebal di kata resep. Caranya seperti tadi. Di properties dari text, kita pilih yang bold. Ini sudah center.
sudah jadi untuk tampilan splash pack-nya. Kemudian setelah tampilan splash pack, kita membuat onboarding. Halaman onboarding. Tujuan dari halaman onboarding itu semacam penjelasan ringan tentang isi dari aplikasi kita ini, atau seperti iklan, mungkin seperti iklan mini mungkin, atau gampangannya gimana. Kita bikin frame baru. Nah, kita letakkan di sini. Kita beri nama onboard. Onboard page 1. Oke. Onboard page 1. Kemudian kita masukkan gambar. Kita drag langsung dari library-nya ini. Kita drag. Kita drag. Kemudian kita saya salah pilih gambar. Kemudian, nah ini gambar yang benar. Nah, besar sekali ukurannya. Kita kecilkan dulu. Kemudian kita taruh di onboard page-nya. Kecilkan sampai ukuran yang teman-teman inginkan. Oke, onboard pertama, kita tambahkan logo di ujung sininya biar terlihat menarik. Kita copy, kemudian kita paste. Udah aja untuk masuk ke dalam onboard pack, maka dia akan otomatis ke dalam. Kita rename dulu, ya namanya jadi logo. Kecil ukurannya. Nah, oke. Kemudian kita buat teks untuk onboard pack-nya ini. Sini kita ketik makanan milenial. Kita ubah fontnya biar nggak terlalu kaku. Kita pilih Montserrat. Nah, kita bikin center. Nah, ini kita bold karena ini judul. Kita semi bold aja. Kita semi. Kemudian teks keterangannya kita tulis resep makanan milenial. Misalnya makanan yang kekinian resepnya dapat bisa kamu dapatkan di sini. Kita atur ukurannya yang jelas lebih kecil dari judulnya.
Kemudian kita bikin regular. Kita taruh center di sini, di bagian sini. Kemudian kita kita buat indikator halaman. Biasanya kita install awalan aplikasi itu kan muncul introduction atau onboard-nya, ada skip, next, dan indikatornya. Kemudian kita buat yang next. Oke, biar tidak terlalu ke bawah, kita majukan. Kita ataskan lagi. Kita ubah warna dari font skip ini. Kita ubah warnanya jadi kuning tua. Mungkin orange. Kita pertebal, kita pilih board. Warnanya kita copy dulu, text color-nya. Kita samakan dengan next-nya ini. Paste, enter. Nah, kemudian kita pertebal dengan bold. Oke, sudah jadi. Kemudian kita buat indikator halamannya. Kita buat dengan row ellipse ya. Ellipse. Nah, karena elemen pertama indikator yang menyala, maka berwarna biasanya berwarna biru atau bebas. Kita buat tengah. Kita copy. Kita paste. Dengan margin 9 di antara indikator ini. Nah, karena yang menyala, karena ini halaman onboard page yang pertama, yang nyala maka yang pertama. Kita buat warnanya menjadi abu-abu. Terserah sih teman-teman mau mewarnai warna apa. Ini saya sebagai contoh saja. Oke. Nah, sudah jadi halaman onboard page yang pertama. Kemudian kita bikin halaman onboard page yang kedua dan ketiga. Nggak perlu bikin frame lagi, kita cukup mengcopy frame dari onboard page 1, kemudian kita pastekan saja. Nah, udah otomatis dia akan rename jumlahnya jadi 2. Mungkin halaman berikutnya kita delete. Nah, kita delete gambarnya. Kita masukkan gambar kedua. Nah, cukup di drag saja. Kita sesuaikan ukurannya. Dan yang pertama tadi, ini kira-kira sudah pas ya. Oke, kita bikin center. Deskripsinya, judul deskripsinya kita ganti jadi misalnya dapat dicoba semua umur.
beragam resep dari simple sampai sulit dapat dicoba, mulai dari anak-anak sampai dewasa. Ini kita konsep dari aplikasi ini, deskripsinya adalah resep aplikasi ini umur-able. Umur-able. Maksudnya dapat dicoba di setiap umur. Sama, kita bikin yang menyala indikatornya ini halaman kedua. Kita ubah dulu warnanya yang halaman ini, yang indikator ini. Kita pilih gambar ini, kemudian kita pilih warna ini kan. Ini. Oke. Kemudian yang ini kita matikan warnanya. Jadi abu-abu. Oke, selesai. Kita lanjut ke onboard ketiga. Sama caranya dengan tadi. Cukup copy dari frame yang sebelahnya, kemudian kita paste. Namanya sama, kan otomatis. Gambarnya kita hapus dulu. Kita ganti pilih folder letak asetnya, kemudian kita sesuaikan ukurannya, ya. Caranya berulang-ulang sama. Kita ganti deskripsinya. Kemudian deskripsi penjelasannya rasa yang diciptakan dari resep udah jadi. Dan karena ini halaman onboard pack yang ketiga, kita nggak perlu pakai skip ya, karena otomatis ketika next akan masuk ke dalam home page atau halaman beranda. Kita hapus skipnya. Kemudian indikatornya ini seperti tadi, kita ubah dulu warnanya. Oke, kita ganti warna menjadi abu-abu. Oke, sudah jadi. Oke, sudah jadi. Splash sampai onboard pack-nya. Kita masuk ke dalam halaman utamanya. Di bawah sini, kita bikin frame baru. Ukurannya ya tentu saja sama. Kita pindah di sebelah sini. Kita beri nama home page. Oke. Home page ini berisi tentang menu-menu seperti tampilan dari Google Play tadi, dapat beberapa menu pilihan aplikasi. Karena kita membuat resep berarti menu pilihan menu makanan. Kita bikin dulu background-nya dari shape rectangle. Oke. Kita pilih warna orange
ciri khas dari aplikasi kita. Oke. Kemudian pada saya mau bikin lengkungan di depan sini, headernya ya, topnya saya beri warna putih. Nah, kalau gini aja kan kurang menarik. Lalu saya bikin lengkungan seperti tadi. Di sini misalnya saya bikin 20. Salah. Di sini 90. Ini 20. Ini 20. Lengkungannya kurang 100 lah. Oh, masih kurang 150. Majukan sedikit lagi ya, 200 nanggung. Oke, ini ke 200. Oke, sudah pas. Kita majukan, kita turunkan. Ini namanya top bar dan ini bottom. Top navigation sama bottom navigation di sini. Oke. Kita mulai mengisi dari halaman homepage ini. Kita beri judul, cari resepmu, resep yang kamu butuhkan. Oke. Cari resepmu. Kemudian kita pilih gambar makanannya. Wow, kita kecilkan ya, Oke, kita sesuaikan. Nah, oke, sudah pas. Nah, karena saya ini ingin membuat aplikasi, di halaman utama ini adalah menu yang trending di minggu-minggu ini. Misalkan trending di setiap minggunya. Kita bikin teks, oke. Terbaik, misalkan ini spaghetti ini peminatnya itu terbaik bulan ini. Baik bulan ini, misalkan ini bulan apa? Juli ya, Juli 2021. Oke, taruh sini aja. Lalu nama makanannya nanti fish and pepper. Bahasa Indonesianya adalah mie Indomie. Oke. Kita atur ukuran font dan pewarnaannya, nanti kita tulis dulu penjelasannya dari makanan trending ini. Spaghetti merupakan salah satu makanan yang memiliki bentuk silinder. Ya, mungkin bentuknya silinder. Yang terbuat dari olahan gandum. Kita
bikin paragrafnya ini left. Oke. Kita atur dulu fontnya, ukuran fontnya jadi 13. Enggak ya? Oke. Oke. Kita beli warna ini orange. Kemudian yellow. Fontnya kita naikkan jadi 20. Oke. Kita perbesar jadi 20. Oke. Cukup segini. Nah, deskripsi makanannya kita jadikan reguler. Nah, udah jadi tampilan top navigasinya. Kita beri button supaya ini dapat diakses. Nah, kita beli warna apa ya? Coba kita beri warna kuning yang beda. Nah, kuning seperti ini nih. Kita buat lengkungan di pojokan sini, di pojokan bentuknya. Kita beri 20. Jangan 20. 8. Semuanya aja. Kemudian penjelasan buttonnya lihat resep. Kita beri bold pada teks. Kita ubah jadi fontnya Roboto aja. Oke. Yang bold. Oke. Pada button kita pilih kemudian kita beri efek shadow ya biar menarik. Oke, kita atasin blurnya. Oke, sudah tampak 3D. Kita naikkan sedikit. Oke, jadi top navigasi ini isinya adalah pilihan resep yang sedang populer. Kemudian di sini kita beri atau kita isi dengan menu. Oke. Kita pilih yang rectangle aja mungkin. Pilih yang rectangle aja. Oke, di sini nanti di dalam
rectangle ini kita akan klik marks yang berisikan dari menu makanannya ini. Kita beri lengkungan-lengkungan. Oh, salah. Oke, kita beri lengkungan. Nah, kemudian kita masukkan gambar ya, seperti yang tadi di file ini. Kita ganti gambar. Oke, kita ganti gambar. Image sini. Kita close image menu makanan. Masuk saja ke folder library tempat penyimpanan image-image-nya. Kemudian select. Nah, dia akan otomatis langsung ke clip marks. Penjelasan menunya saya atur dulu. Oke. Kita buat shape lagi. Oke. Kali ini yang diberi lengkungan adalah pojok sini. Oke, kita beri warna ini putih saja. Kita majukan sebentar. Nah, terlalu besar ya ini. Oke. Kita tulis nama menunya. Instant garlic bread. Oke. Kita buat center. Fontnya kita ubah ke Montserrat lagi. Kemudian kita pilih reguler aja. Iya, reguler aja. Oke, kita atur fontnya 11. Oke. Kemudian jenis makanannya ini garlic bread, ya roti. Atur di tulisannya warnanya abu-abu. Aja ya. Fontnya otomatis lebih kecil dari yang di atas. Oke, kita bikin 9. Nah, sudah jadi menu di dalam sini. Oke. Kita grup dulu karena nanti ini adalah memang sekelompok yang bersama-sama. Nah, caranya kita klik gambar ini, kemudian tekan shift, klik ini, masih klik shift, klik ini, kemudian klik bread. Nah, sudah otomatis terselect. Pada layer kita klik kanan, kemudian group selection. Nah, kita beri nama grup ini adalah menu 1. Ya, pada grup menu 1, ya, kita copy, kita paste di sini menu 2 otomatis, dan kita geser menu 2.
copy lagi. Oke, jadi menu 3. Kita geser ke dalam sini. Nantinya ini bisa kita scroll secara horizontal. Oke, sudah jadi. Kita ganti-ganti dulu ya. Ini, kita bikin satu grup dulu. Menu 1, menu 2, menu 3. Kita jadikan frame baru, frame selection, agar bisa di scroll nantinya. Oke. Menu 2 kita ganti salah ya, saya ulangi, saya hapus dulu. Oke, frame-nya saya hapus dulu. Kita edit tiap grup menunya biar mempermudah. Oke, image-nya kita ganti. Kemudian grup yang ketiga kita copy, kita paste. Kita ganti image-nya, post image. Kita pilih gambar berikutnya. Oke. Oke, kita geser. Oke, kita ganti minumannya ini jadi exposure. Oke, langsung aja menu 3-nya ini kita tarik sebelah sini. Menu 3-nya kita tarik sebelah sini. Oke. Oke, sudah jadi dari halaman homepage ini. Jangan lupa tadi kita select dulu jadi sebuah frame selection. Nah, bentar. Oke. Oke. Sekarang kita bikin dari menu ini satu page lagi, satu frame lagi. Ini menu select back. Misalkan saja
Teman-teman nanti tinggal ikutin aja sesuai ini. Kita bikin backgroundnya langsung abu-abu ya. Oke, 10. Kita bikin namanya risol mayo. Garlic bread. Karena waktu terbatas, kita bikin sederhana yang menunya ini. Nanti kita waktu codingnya fontnya kita besarkan. Oke. Di sini kita terus bikin ya, kita beri warna putih. Kemudian di sini tuh isinya apa aja? Isinya bahan kita akan bikin tab bar ya. Di warnanya yang pertama misalkan biru aja, biru. Oke. Kita bikin abu-abu. Kita bikin indikator ini berwarna seperti latex. Ya. Bahan roti. Kemudian bahan berikutnya garlic. Garlic. Telur. Oke. Tab bar yang pertama. Kemudian tab bar yang ini. Tab bar cara memasak. Kita ganti fontnya. Kita pindah indikatornya di sebelah sini. Lalu bahannya ini warnanya kita ganti sel panggang roti. Oke, nggak perlu panjang-panjang ya. Oke, udah jadi dari user interface kita ini udah jadi desain user interface-nya, maka kita lanjut ke prototyping. Oke.
Ini sesi terakhir prototypingnya. Kita bikin splash ini adalah yang pertama. Ketika di tab flow yang pertama, ketika di tab dia akan berpindah ke onboard pack 1. Nah, kemudian pada onboard pack 1 kita bikin dia ini drag ya, di drag ini. Kita bikin animasinya ini jadi swap. Jadi bisa di swap. Kita bikin smart animate. Nah, jadi dia halus. Nah, sama onboard pack 2 juga begitu. Dia ke sini. Nah, sama, caranya sama, swap, smart animate, oke. Skip, kita animasikan menuju ke onboard pack terakhir. Next, ke onboard pack terakhir. Skip juga sama, oke. Oh, mungkin onboard pack 2-nya saya bikin kembali aja. Oke. Saya bikin dia bisa kembali ke onboard pack 1. Oke, sudah. Dan onboard pack 3 bisa kembali ke onboard pack 2. Swap, on drag, kemudian swap. Oke. Kita animasikan. Nah, ketika di tab, dia akan muncul ke onboard pack pertama. Kemudian di swap kembali, nah, di skip langsung. Nah, kita sudah bikin sebuah prototipe ringan, singkat. Next. Nah, ini belum bisa. Kita kembali ke sini. Kemudian kita prototipekan yang selanjutnya. Next ini bisa dilanjutkan ke halaman home page dengan cara cukup on tap aja. On tap tuh klik, kemudian navigate langsung. Smart animate ini biar halus transisinya, animasi transisinya. Nah, ini kan berbentuk horizontal. Caranya kita kan sudah frame ini. Nah, kemudian frame-nya ini dipilih horizontal scrolling. Nah, kita langsung aja next. Nah, dia belum bisa di scroll karena nah, ini belum kita kecilkan. Jadi dia masih lurus gitu aja. Nah, dia berbentuk horizontal scrolling. Kita rapikan sedikit pada menu ketiga, kita geser sedikit. Nah, ini auto save. Oke. Kemudian untuk menu ini, ini kita masuk ke garlic-nya ini kan misalkan. Nanti kan flow-nya sama. Kita bikin contoh flow yang garlic aja. Nah, ketika menu 1 ini
kita klik, maka dia akan berpindah ke halaman menu select pack. Nah, kita ulangi. Dia akan berpindah ke halaman select pack. Nah, ini kan berbentuknya tab. Kalau kita klik ini, maka dia akan berpindah ke halaman sini. Ini caranya. Jadi, si bahannya ini kita prototipekan ke sebelah sini. Nah, dengan cara on tab. Oke, kita langsung aja coba. Nah, dia akan membentuk transisi halus. Oke. Kemudian pada cara memasak sama, biar bisa dibolak-balik. Oke. Ini kayaknya salah. Kita hapus dulu. Ini balik ya. Oke. Kalau kita tap memasak, maka akan ke sini. Ini hapus saja. Kemudian kalau tab bahan, dia akan ke sini. Nah. Oke, sudah jadi. Kira-kira seperti ini gambaran dari aplikasi yang akan kita buat besok. Desain user interface sekaligus user interface-nya. Ketika aplikasi diinstal, yang pertama muncul adalah splash pack. Kemudian splash pack akan berganti ke onboard pack yang pertama. Akan ada fitur skip dan next. Kemudian kita bisa langsung, kemudian ini bisa di swap seperti ini. Nah, ini indikatornya mengikuti. Nah, kemudian dia akan langsung ke dompet sini. Minggu depan kita insya Allah akan membikinnya itu menggunakan framework Flutter, di mana Flutter itu merupakan multi platform app, jadi dia bisa di-run di tipe OS Android maupun OS iOS. Sekian, saya kembalikan kepada Mas Moderator. Udah Mas, pemaparannya. Ya. Baik, terima kasih Mbak Hamida. Ya, tadi materi yang sangat luar biasa. Kita jadi tahu cara untuk mendesain sebuah UI UX yang cukup yang sangat bagus agar nantinya dari user sendiri bisa puas melihat dari UI UX kita sendiri. Nah, untuk selanjutnya ini untuk teman-teman bisa untuk bertanya mengenai materi pada sesi kali ini. Nah, dari teman-teman sendiri dalam bertanya bisa melalui kolom chat ataupun bisa raise hand apabila ingin open mic ataupun dan juga open video. Silahkan bagi teman-teman yang ingin bertanya. Ini untuk ada pertanyaan dari Christian Sugiarto. Untuk minggu depan pakai software apa ya, Kak? Langsung saya jawab ya, Mas ya? Ya, maksud saya. Besok kita pakai software Android Studio menggunakan framework Flutter. Ya, gitu, Mas. Oke. Pertanyaan lagi, teman-teman? Nah, teman-teman gimana, teman-teman?
apakah ada pertanyaan yang lain mengenai materi atau mungkin untuk kesiapan untuk sesi berikutnya yang belum jelas gitu. Atau mungkin ini sambil menunggu pertanyaan nih, bisa sedikit cerita nih Mbak Hamida. Gimana Iya. sih awalnya dari Mbak Hamida itu bisa tertarik dengan UI UX gitu, mendalaminya caranya gimana sih? Jadi ini cerita lama dulu ya Mas ya. Iya. Cerita asal usulnya. Saya itu kan basicnya di SMK itu kan rekayasa perangkat lunak. Dulu pada tahun 2017 Google itu ngadain yang namanya apa itu? Namanya Indonesia Android Kejar. Jadi awalnya itu ada event dari Google itu teman-teman, Indonesia Android Kejar. Mungkin di sini ada yang lulusan sana ya. Jadi ketika ada event itu saya ikut, saya tertarik. Jadi saya semenjak itu mulai mengenal yang namanya mobile programming. Nah, di dalam mobile programming itu juga kan terdapat desain-desainnya. Supaya dia bisa bagus, itu kan dibutuhkan desain. Kemudian setelah itu saya mulai mengenal yang namanya user interface, user experience. Itu Mas awalnya. Oh gitu ya. Ini ada pertanyaan nih dari Putri Wira Adiaksa. Flutter tuh ada codingnya atau tidak ya, Mbak Amida? Oh, iya, Flutter itu frameworknya. Nanti pakai bahasa pemrogramannya itu Dart, gitu Mas. Kalau yang di native atau dasarnya Android itu kan bahasanya XML untuk mendesain tampilannya, kemudian kita pakai Java atau Kotlin sebagai aktivasi dari XML-nya itu. Nah, kalau di dalam Flutter itu, teman-teman, cukup pakai satu bahasa aja, satu bahasa Dart, itu kita bisa langsung mengcoding tampilannya, kemudian mengcoding langsung fungsi dari tampilannya ini bisa dijalankan gitu. Jadi cukup satu bahasa aja kalau di Flutter, bahasa Dart gitu. Oke, jadi begitu ya untuk jawabannya. Kemudian nih ada pertanyaan lagi dari Dimas P. Iskandar. Apa ada tips untuk pemilihan kombinasi warna atau font untuk desain UI yang menarik? Oh, iya. Tipsnya itu sering-sering melihat tampilan atau mengikuti tips-tips desain UI ya. Banyak kok influencer di Instagram atau YouTube yang membuat tips atau membagi tipsnya. Contohnya seperti yang namanya Mas Kukuh Aldi itu coba aja teman-teman cari, atau with Angga, itu influencer yang membagi tips dan triknya. Atau kalau teman-teman pengen belajar manual tanpa ada arahan influencer, teman-teman bisa search aja di link dribble.com, itu banyak referensinya, desain-desain yang menarik. Nah, gitu Mas. Oke, mungkin kalau semisal untuk pewarnaan sendiri yang cocok itu yang bagaimana? Pewarnaan yang cocok ya? Ya, misal kalau font kita berwarna kuning gitu, jadi backgroundnya harus berwarna apa gitu? Oh, kontrasan gitu. Ya. Yeah. Caranya adalah yaitu melihat referensi dan mungkin meminta pendapat atau saran, banyak, misalnya saran dari teman, atau kalau aku pakai font ini, menurutmu ini bagus nggak, atau ini mudah dibaca nggak? Jadi banyakin mencoba yang pertama, kemudian kita minta saran apakah sudah bagus atau enggak. Di situ kita perbaiki. Jadi banyak trial, banyak mencoba, gitu aja Mas. Oke. Pahami sebuah
kombinasi. Kemudian ada pertanyaan dari Raffi Al-Ghifari. Bagaimana cara membuat tombol yang ada 2 stage? Misal di tab jadi berubah warna kayak tombol like. Oh, iya bisa. Bisa pakai animasi itu. Tapi karena waktunya mungkin sudah mungkin kurang, mungkin di next time akan ada animasi-animasi tambahan gitu, Mas. Oke, berarti ini bisa ya kalau misalkan kita Iya, buat menggunakan aplikasi yang kita gunakan saat ini. iya. 2 state ya. Oke. Kemudian ada pertanyaan dari Muhammad Raffi. Mas, QR code untuk registrasi ulang itu untuk kapan ya? Ini Oh, itu nanti akan diumumkan ulang atau di-share lagi, Mas. oke. Ini oh ya, sebelumnya teman-teman jangan lupa juga untuk mengisi feedback untuk acara pada hari ini ya. Karena itu juga sebagai presensi pada sesi kali ini. Nah, kemudian ini ada dari Northeast. Mohon maaf mau bertanya, berarti besok itu kita menjadikan desain hari ini menjadi app atau beda lagi? Terima kasih sebelumnya. Iya, sama Mas. Jadi dengan desain yang hari ini kita buat, kita langsung mengimplementasikannya langsung ke dalam aplikasi langsung nyata gitu. Oke. Kemudian ada dari Christian Sugiharto lagi. Flutter ini sudah ada di Android Studio atau harus download lagi ya, Kak? Flutter ini merupakan pluginnya Android Studio. Jadi teman-teman cukup download pluginnya aja. Insya Allah nanti saya akan share juga cara menginstal dan mengunduh Flutternya ini. Ditunggu aja. Oke. Dari Henry Prastio, apakah menjadi seorang UI designer harus paham coding, Kak? Untuk paham codingnya itu opsional. Kalau paham lebih bagus, lebih baik karena meningkatkan skill, tapi itu bukan pokok utamanya. Yang menjadi pokok utamanya itu UI designer itu harus paham flow atau alurnya. Jadi ketika mendesain ini, kita bikin flow-nya itu nggak ribet atau nggak memusingkan si developernya ini. Gitu. Jadi harus paham flow. Gitu, Mas. Oh, oke. Terima kasih untuk jawabannya. Ya. Kemudian ini ada dari Kemal Indra Kusuma. Apakah bisa menampilkan efek hover di Figma? Over ya? Saya kurang mendalami kalau soal itu. Tapi mungkin bisa dengan cara yang berbeda ya mungkin. Bukan seperti yang di Adobe XD. Ya. Mungkin karena ini waktu sudah menunjukkan 10.55 dan di London juga acara pada sesi ini sudah berakhir, maka untuk sesi tanya jawab ini saya tutup. Nah, ini buat teman-teman yang pada sesi ini jangan lupa untuk mengikuti sesi kedua yang akan dilaksanakan pada tanggal 1 Agustus. Di sana nanti kita akan menjadikan UI kita ini ke dalam bentuk aplikasi yang nyata melalui Android Studio dengan Flutter. Nah, untuk teman-teman yang sekiranya tadi ada kesusahan sinyal atau terputus tengah jalan, nanti bisa untuk melihat ulang di YouTube EduTech. Nah, untuk linknya sendiri sudah ada di kolom komentar. Nah, teman-teman, sebelum kita akhiri, kita foto bareng dulu yuk. Nah, untuk teman-teman bisa mengaktifkan kamera agar bisa di screenshot oleh panitia. Ayo teman-teman. Ayo teman-teman. Open cam.
Oke. Ayo nih yang sudah open cam udah mulai banyak. Ayo yang lain yang belum open cam. Ini senyum ya, dalam hitungan ketiga akan saya screenshot. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti acara pada sesi kali ini. Ditunggu untuk sesi selanjutnya bulan Agustus nanti tanggal 1. Mungkin saya selaku moderator mohon maaf apabila ada salah kata dalam menyampaikan dalam sesi ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.